Bertepatan dengan momen Hari Raya Idul Adha, DPD Partai Golkar Sumatera Barat mengadakan beberapa agenda, diantaranya penyembelihan hewan kurban dan pengukuhan kepengurusan daerah Ikatan Istri Partai Golkar atau IIPG. Di bawah kepemimpinan Khairunaz selaku Ketua DPD Golkar Sumatera Barat pada Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, DPD Golkar Sumatera Barat kembali berkurban. Kurang lebih 2 bulan, panitia kurban yakni Wakil Ketua Bidang Kerohanian berhasil mengajak para kader partai di DPD dan pengurus di kota dan kabupaten untuk ikut serta dalam berkurban. Alhasil di luar dugaan, jumlah hewan kurban pada tahun ini sebanyak 16 ekor, terdiri dari 14 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Ini membuktikan bahwa Partai Golkar adalah partai besar terbukti dibandingkan tahun lalu. Tahun ini sedikit mengalami peningkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam acara serah terima sapi kurban Idul Adha keluarga besar DPD Partai Golkar Provinsi. Kemudian tentu juga kita hormati dan kita banggakan seluruh panitia korban tahun 1443 Hijriah yang bekerja siang dan malam dan bekerja dengan penuh komitmen yang baik, kemudian juga bekerja dengan penuh disiplin. Pada kesempatan ini kami sampaikan kepada Ketua dan juga Ketua IPG bahwasanya kegiatan ini kita pada tahun ini memotong hewan korban sapi sebanyak ditambah dengan 2 ekor kambing, dan semua adalah dari pesertanya semua dari kader-kader kita, mulai dari kader dari pusat, kabupaten kota, juga ada bupati dan wali kota, kemudian seluruh kader yang ada di Kota Padang. Dan itu tentu kami sebagai ketua panitia banyak terima kasih kepada seluruh peserta yang telah ikut berpartisipasi dalam berkorban pada tahun 1443 Hijriah ini. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dan arahan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Barat sekaligus penyerahan sapi kurban kepada Bapak Haji Khairunaz. Disilahkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertama kali kami mengucapkan terima kasih atas nama Ketua DPD Golkar Provinsi Sumatera Barat kepada panitia. Dengan secara cepat, dengan waktu kita tunjukkan kita Golkar Superman tidak bisa, tapi super tim yang kita laksanakan.
Kenyataannya bisa kita bersama-sama bekerja sama, mulai dari ketua seluruh jajaran kita sampai ke tingkat kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Kami dengan Superman tidak bisa, super team meyakinkan. Kemarin mungkin ada yang lemah, kan hasilnya melebihi daripada tahun-tahun yang lalu. Ini tentu kami berhak mengucapkan terima kasih kepada Pak Irwandi Yusuf beserta teman-teman semua. Tentu ini kita laksanakan. Tidak ada yang gading tidak retak. Tapi dalam perjalanan dari waktu ke waktu ternyata masih bisa diakomodir oleh Pak Irwandi. Terima kasih semuanya penitia yang telah melaksanakan pekerjaan yang ikhlas hati, korban perasaan dan korban waktu. Kami yakin, tapi itu biar aja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya yang bekerja ini diberikan kesehatan dan rezeki dan kekompakan. Menang pilkada, menang gubernur dan menang pileg. Kita berharap kita hitung jam lagi sampai besok pagi. Mudah-mudahan pembagian daging yang ada, apa yang kita sepakati yang lalu, tetap kita tidak keluar dengan komitmen. Yang terpenting, yang pertama yang kita berikan internal kita, yang kedua baru kita berikan ke tetangga dan yang lain. Mudah-mudahan penitia tidak salah, mudah-mudahan ini tetap berlanjut. Dan ini adalah integritas Golkar dan integritas penitia, komitmen yang harus kita lihat. Memilih berkorban, ini trust, kepercayaan. Kalau penitia betul-betul melaksanakan dengan baik, tentu besok teman-teman yang lain tidak segan-segan untuk menyerahkan dan memberikan kepercayaan ke penitia. Mudah-mudahan penitia besok pagi apa yang diharapkan, apa yang dikorbankan sama teman-teman kita yang memberikan sesuai dengan harapan, sesuai dengan tujuan semuanya yang kita berikan. Harapan kita sukses, prestasi kita dapat, mudah-mudahan ini. Pada Minggu sore 10 Juli 2022, hewan kurban yang hendak disembelih diserahkan ke rumah potong hewan air pacah untuk dilakukan penyembelihan, yang langsung diserahkan oleh Ketua DPD Provinsi Sumatera Barat Khairun Nas. Pemotongan hewan di rumah potong hewan bertujuan untuk memberi rasa aman, diketahui saat ini tengah merebak penyakit mulut dan kuku PMK pada sapi. Dipastikan untuk hewan kurban Partai Golkar dijamin bebas dari penyakit, memiliki surat keterangan kesehatan lengkap dari instansi terkait. Yang menyebut tujuan daging dimasak terlebih dahulu agar masyarakat yang menerima bisa langsung menikmati tanpa memikirkan biaya untuk memasaknya lagi. Dalam penyaluran daging hewan kurban tidak langsung dibagikan, namun sebagian diolah dan dijadikan rendang. Sama dengan tahun yang lalu, daging terlebih dahulu dimasak lalu di-packing dan kemudian baru dibagikan. Diketahui pada tahun lalu rendang yang telah dimasak disalurkan ke perumahan nelayan yang diperuntukkan kepada pasien COVID-19. Mengingat saat ini kasus penularan COVID mulai mereda, maka daging rendang diserahkan dari panitia DPD ke DPC yang dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dulu tahun yang lalu, Idul Adha yang lalu 11 ekor. Hari ini alhamdulillah kita juga
dengan sebagai Ketua DPD menyerahkan kepada Wakil Ketua Bidang Kerohanian Kesra berjibaku mengkomunikasikan teman-teman yang ada baik di pusat maupun di kabupaten kota dan termasuk pengurus. Alhamdulillah kami tidak menyangka selama 1 bulan penuh mengkomunikasikan kita dapat 14 ekor sapi, 2 kambing. Membuktikan bahwa Golkar itu masih bisa dan yakin, dan juga ini adalah program Golkar selama ini setiap tahun. Tapi tahun ini luar biasa, kita mengucapkan terima kasih terutama penitia yang telah berjibaku mengkomunikasikan. Yang kedua, kita berterima kasih kepada para kader yang mau bergabung bersama-sama dengan Partai Golkar. Dan ini semuanya adalah untuk para kader dan masyarakat dan pengurus, akan dibagikan besok pagi. Mudah-mudahan integritas ini apa yang diharapkan oleh yang memberikan kurban, mudah-mudahan sampai dengan tujuannya. Ini suatu taruhan bagi penitia, mudah-mudahan ini terlaksana dan ini bisa kita komunikasikan. Yang jelas atas nama Ketua DPD Golkar Provinsi Sumatera Barat mengucapkan semua pihak yang telah bekerja mengumpulkan dana dan kepada masyarakat dan kepada kader dan peserta kurban yang ada di Provinsi Sumatera Barat sebagai kader Golkar gitu. Katanya selain daging juga rendang gitu. Nah, nanti itu program Ibu IPG gitu yang kita laksanakan sebagai kerajinan UMKM yang dibina oleh IPG Provinsi Sumatera Barat, akan dibagikan seluruh kader bagi yang tidak dapat daging, dan nanti akan dibagi kepada yang masak saja atau yang kering saja, dibagikan baik ke kabupaten kota dan termasuk ke DPP akan dikirimkan. Mudah-mudahan apa? Harapan ke depan tentu kita kalau 14 besok ketua kita minta aja 2 kali lipat ini. Karena kedepannya lebih dekat, orang mau pemilu tentu menyumbang lebih giat lagi semangatnya. Hari kalau ini semangatnya 50%, besok 2 atau 3 kali lipat gitu. Siap. Termasuk ini semuanya. Tadi kita akan udah mendoakan bagi yang mengikuti peserta kurban, mudah-mudahan menjadi anggota dewan, mau menjadi bupati, yang mudah-mudahan apa yang dia sampaikan, dia cita-cita harapannya Tuhan akan mengantarkan semua. Agenda selanjutnya yakni pengukuhan dan pelantikan pimpinan daerah Ikatan Istri Partai Golkar atau PDIIPG. Kegiatan ini diselenggarakan di kantor DPD Golkar di Jalan Rasuna Said pada Senin 11 Juli 2022. Untuk meningkatkan solidaritas serta menyusun langkah-langkah strategis dalam berkarya, Partai Golkar memerlukan kekuatan dari segenap unsur dan elemen pendukung. Oleh karena itu, keberadaan IIPG memiliki posisi strategis untuk menunjang sekaligus menopang kegiatan-kegiatan sosial guna mendapatkan kepercayaan masyarakat agar Partai Golkar bisa menjadi partai pemenang di pemilu 2024 mendatang. Lebih lanjut, ini merupakan salah satu strategi dalam memenangkan Partai Golkar, di samping banyak strategi lainnya dalam memenangkan Partai Golkar mulai dari pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu legislatif di semua tingkatan, hingga pilkada provinsi dan kabupaten kota di 2024.
Kehadiran para istri di Partai Golkar merupakan salah satu usaha dari elemen partai dalam menggait kepercayaan publik yang lebih luas terhadap Partai Golkar dengan program-program bermanfaat dan berkesinambungan bagi masyarakat Indonesia. Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Sumatera Barat. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Sumatera Barat nomor titik 2 Cap garis datar 26 garis miring 4 garis miring GKSB garis miring 6 garis miring 2021 tentang pengesahan komposisi dan personalia pimpinan daerah Ikatan Istri Partai Golkar Provinsi Sumatera Barat masa bakti 2020-2025 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Sumatera Barat menimbang dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Sumatera Barat tentang penetapan komposisi dan personalia pimpinan daerah Ikatan Istri Partai Golkar Provinsi Sumatera Barat masa bakti 2020-2025. Pertama, mengesahkan komposisi dan personalia pimpinan daerah Ikatan Istri Partai Golkar Provinsi Sumatera Barat masa bakti 2020-2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, 17 Juni 2021, Ketua Haji Geruna NPAPG 1311 0101 3636 0001. Sekretaris Haji Desra Idiwan Anantano NPAG 130 207 01 3038 Provinsi Sumatera Barat. Pertama,
Haja Erniati Karuna. Kedua, Lina Suswati. Yang berikutnya Noviana Kita Afriza. Yang berikutnya Fitrioza. Yang berikutnya Devi Puspita Sari. DPD Partai Golkar Sumatera Barat Khairun Nas mengukuhkan pimpinan daerah Ikatan Istri Partai Golkar PDIIPG Sumatera Barat Erniati Khairun Nas dilantik sebagai Ketua PDIIPG Sumatera Barat yang akan ikut menyokong partai berlambang pohon beringin tersebut di pemilu 2024 mendatang. Sebagai istri-istri pengurus Partai Golkar tentunya akan menyokong dan mendukung suaminya. Kata tersebut harus dilakukan oleh para istri dalam mendukung partai dan memenangkan partai tersebut pada pemilu 2020. Saya menanyakan komitmen saudari-saudari sekalian. Apakah saudari-saudari bersedia dilantik sebagai pengurus daerah Ikatan Istri Partai Golongan Karya Provinsi Sumatera Barat? Apakah saudari-saudari bersedia mengabdi dan berjuang di bawah panji-panji Ikatan Istri Partai Golongan Karya? Apakah saudari-saudari bersedia membesar lantik agar mengikuti ikrar pelantikan pengurus daerah Ikatan Istri Partai Golongan Karya Provinsi Sumatera Barat? Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji satu, bahwa saya akan memenuhi kewajiban sebagai pengurus daerah Ikatan Istri Partai Golongan Karya Provinsi Sumatera Barat. Dengan dua, bahwa saya akan selalu menjaga nama baik Partai Golkar serta tunduk dan patuh tahun 1945. Selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Sumatera Barat, menyerahkan panji Ikatan Istri Partai Golongan Karya kepada Haji Erniati Khairun Nas selaku Ketua Pengurus Daerah Ikatan Istri Partai Golongan Karya Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu dikibarkan di seluruh penjuru Provinsi Sumatera Barat. Untuk saya kibarkan beserta seluruh anggota IIPG seluruh di Sumatera Barat. Kibarkan, Bu. Dilanjutkan dengan memberi ucapan selamat dan foto bersama. Ya, baik Bapak Ibu, hadirin dimohon duduk kembali. Sebelum dilantik sebagai pengurus daerah IPG Kabupaten Kota se-Sumatera Barat masa bakti tahun 2020-2025, perlu saya menanyakan komitmen kepada saudari-saudari sekalian. Ibu dan saudari-saudari sekalian siap untuk dikukuhkan dan dilantik?
diminta dan dijawab semua pengurus kabupaten dan kota. Dua, apakah saudara-saudari bersedia mengabdi panji-panji IIPG? Tiga, apakah saudari-saudari umat Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji. Satu, bahwa saya akan memenuhi kewajiban pengurus daerah IIPG kabupaten dan kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu menjaga nama baik partai serta tunduk dan patuh kepada peraturan organisasi. Menjawab tantangan tersebut, Erniati menyatakan bahwa dirinya siap untuk memenangkan Partai Golkar pada pemilu mendatang dan segera melantik pengurus di daerah mulai dari tingkat kecamatan dan kabupaten, kota, se-Sumatera Barat. Serta dalam menyukseskan pemilu pada tahun 2024 mendatang, pihaknya akan menggandeng kaum milenial dalam kepengurusan IIPG. Saya selaku Ketua Pengurus Daerah IIPG Provinsi Sumatera Barat menyerahkan panji-panji Ikatan Istri Partai Golkar kepada saudari selaku Ketua Pengurus Daerah Ikatan Istri Partai Golkar Kabupaten Kota se-Sumatera Barat untuk dikibarkan di seluruh PDIPG ini, Pak. Ini tugas ke depan IIPG ini seperti apa, Pak? Jadi IIPG ini adalah istri-istri pengurus DPD Golkar seluruh tingkatan, baik provinsi maupun kabupaten maupun kecamatan. Tugas kedepannya memkonsolidasi Partai Golkar tetap sampai ke tingkat dorong, negari, dan ke DPR. Yang jelas, seorang istri tentu mendukung program-program bagi suami-suaminya untuk memenangkan Partai Golkar. Golkar pernah memberikan di masa Orde Baru mendapatkan kejayaan. Untuk kita Golkar harapan hari ini mendukung kejayaan kembali. Menang Pilpres, menang Pilkada, menang Pileg dan DPR RI provinsi dan kabupaten kota. Harapan kami sebagai kader Partai Golkar tentu mengibarkan bagaimana mengkonsolidasikan Partai Golkar yang dicalonkan oleh Partai Golkar sesuai dengan hasil Munas Erlangga sebagai Presiden Republik. Mudah-mudahan ini terwujud dan kami pengurus Partai Golkar Kabupaten Kota Provinsi berjibaku untuk memenangkan Golkar seluruh yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Kedepannya kami menyuarakan dan menyegerakan menyuruh melantik kepengurusan IIPG di kabupaten kota masing-masing. Bahkan kami menyuarakan sampai ke nagari-nagari, dari kecamatan ke nagari. Ini kan sebuah kita tahulah partai milenial tidak lupa kita ikut sertakan dalam kepengurusan IIPG di kabupaten kota nantinya. Dan kita tahu dengan milenial, kita menjadi milenial, semua kegiatan bisa mengekspos semua kegiatan dan semua rakyat harus tahu apa kegiatan Partai Golkar